Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amplification. Pada video ini saya sedikit membahas tentang produk baru ya, kelas D BDL namun tegangannya 110 sampai 130 volt DC. Bentuknya seperti ini, pakai heatsink bawah 35 cm panjangnya, terus tebalnya ini 2 mm. Untuk MOSFET-nya saya pakai yang 4 biji ya, biar lebih murah, lebih irit, namun dengan spek yang insya Allah cukup, pakai tipe IRFP 4868 dulu ya. Bisa dicek datasheetnya berapa. Untuk indikatornya ini untuk sementara saya pakai kabel data 10 pin, padahal ini sebenarnya pakai 8 pin. Nanti kalau ke depan sudah cetak banyak, saya sesuaikan untuk 8 pinnya. Jadi untuk sementara pakai yang 4 pin ini. Untuk core-nya pakai 3,3 cm tumpuk dengan induktansi sekitar 80 mikrohenry ya. Terus SMPS-nya ini nanti saya cek pakai SMPF non PFC ya. Jadi hasilnya seperti trafo, kalau di load agak ngedrop sedikit. Ini SMPS 3000 watt ya, buatan Anto Abimanyu. Jadi nanti saya coba tesnya itu hanya 8 ohm saja, karena kalau 4 ohm SMPS-nya nggak mampu. SMPS-nya ini 125 volt DC di listrik 220. Karena listrik saya 225, otomatis nanti outputnya sekitar 227. Oke, nah seperti ini dulu ya. Nanti bisa dipahami. Input balance sudah pakai bias eksternal, ukuran heatsink 30 cm. Kita coba limiternya dulu, atau setting limiter tanpa beban dulu ya. Kita masukkan dulu untuk power supply nya. Terus ini power supply biasnya, awas terbalik. Volume di sini. Terus kemudian inputnya di sini. Nah, ini nanti apa menunjukkan power supply-nya, besaran power supply-nya atau tegangan power supply-nya. Kita coba tanpa beban dulu. Oke, ada sponsor tintin. Ini ya, sudah ya, mantap semua. Kita coba nyalakan, dicek lagi. Nunggu PW SMPS on. Nah, ini SMPS-nya terbaca 122 volt plus ke CT. Terus coba dicek osiloskopnya ini. Nah, ini titik klipnya atau limiter bekerja di titik klipnya ini 152. Sudah klip 152 volt AC tanpa beban. 152 volt AC. Namun kalau misalkan speaker sampean kurang kecil, ini bisa di setting limiternya di sini, ini. Nah, ini ada trim pot untuk setting. Untuk setting limiter coba dicek lagi di sini. Ini kalau saya putar bisa diperkecil outputnya. Nah, ini bisa diperkecil dengan setting limiternya, trim pot limiter. Bisa diperkecil. Jadi kalau misalkan butuh output yang lebih kecil, bisa diperkecil dengan trim pot yang ini. Oke, kalau tanpa beban listrik, kalau tanpa beban kan power supply-nya kan nggak drop, pasti 122, sehingga outputnya akan menjadi maksimum klip di 152 volt AC, telur ya. Sekarang kita matikan. Percobaan tanpa beban sudah. Sekarang coba kita load dengan beban 8 ohm dulu ya, karena kalau 4 ohm
power supply-nya nggak mampu, kita cek di load 4 ohm itu dropnya jadi berapa SMPS-nya, terus outputnya jadi berapa kayak gitu. Jadi nggak berpatokan SMPS-nya sekian, itu enggak, cuma kita akan bandingkan nanti drop jadi berapa volt AC, terus outputnya keluar berapa volt AC, kita hitung efisiensinya nanti. Kita masukkan speakernya, output. Jadi nanti kalau yang beban pakai ini dulu ya, yang dengan beban oscilloscope yang atas ini sudah nancap speaker dengan beban 8 ohm. Kita nyalakan lagi. Sudah nyala. Outputnya tetap 123 volt. Terus kita cek ini sampai maksimal limiter bekerja itu jadi berapa volt AC, dari 122 menjadi 98 dulur, menjadi 89, hampir 90 volt DC. Jadi nggak bisa maksimum, kelihatan nggak, ditekan saja. Nah ini 122, kalau di load maksimum dropnya jadi 90 volt DC. Jadi ini loadnya nanti nggak bisa maksimum. Terus kalau anggap saja ini dropnya kan 90 volt DC, berarti ini nanti harusnya klipnya itu 90 di 90 volt DC, sehingga sekitar 100 lebih sedikit. Coba dicek di oscilloscope ini, di limiter bekerja ini. Nah ini 102 volt AC outputnya. Jadi kalau di load maksimum, kita matikan dulu. Kalau di load maksimum, karena SMPS-nya ini bukan PFC sehingga naik turun, didapat dropnya sampai 90 atau menjadi 90 volt AC, otomatis outputnya juga kecil dulu ya, 103 volt AC. Dengan efisiensi, kalau misalkan 103 ini volt AC, terus 90 volt DC power supply-nya karena drop itu sekitar, kalau di AC kan 65 VAC. Jadi wajar segitu. Nanti kita coba hitung efisiensinya. Jadi kemungkinan memang kalau memang untuk load maksimum benar-benar dayanya itu harus memakai SMPS atau power supply yang minim drop. Bisa power supply atau SMPS regulasi ataupun SMPS yang PFC, sedangkan yang saya pakai ini adalah non PFC dulur ya. Jadi hasilnya seperti trafo, bisa naik turun. Namun kelebihan dengan SMPS yang non PFC itu banyak yang bilang suaranya mirip trafo, jadi nggak atos, dominan empuk karena ada lantunan naik turunnya seperti itu. Terus di powernya juga itu lebih awet karena semakin berat bebannya saat dikeber, power supply-nya akan drop sedikit sehingga MOSFET-nya akan ada penurunan daya, sehingga sedikit lebih adem atau lebih awet, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini untuk rekomen power supply-nya itu antara 110 sampai 120 volt DC dulu ya, itu rekomennya. Namun maksimumnya memang 130 volt DC. Nah, kenapa seperti itu? 120 volt DC itu antisipasi misalkan ada kenaikan di genset atau diesel, itu akan bisa naik menjadi 125 sampai 130 volt DC. Nah, namun idealnya itu memang 120 volt DC. Kalau kita pakai ideal 130 volt DC dulur, kalau di suatu saat di lapangan ternyata gensetnya itu larat atau naik menjadi 240 volt AC, otomatis outputnya dari power supply itu bisa menjadi 140 bahkan lebih. Makanya untuk kondisi ideal kit ini itu adalah 120 volt DC untuk power supply-nya, dengan catatan nanti kalau ada kenaikan itu masih bisa dianggap toleransi ya,
130 volt DC. Itu saja dulur ya, review singkat tentang power BTL yang 130 volt DC. Saya namakan ini DigiClass, Digital Class, model BD 4,5. Karena memang pernah saya teskan di Wahyu Eko Ramadan, itu tembus 4800 watt di 4 ohmnya. Itu kalau pakai power supply non drop ya, tidak drop sama sekali, dengan SMP SPFC 6 kVA itu bisa tembus 4800 watt. Namun untuk SMPS yang saya pakai ini adalah SMPF non PFC, jadi hasilnya bisa drop, hasilnya mirip trafo seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti bagi yang berminat bisa cek Shopee maupun Tokopedia dan elektronik dulur ya, atau bisa langsung WA, nomornya ada di deskripsi channel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.